Apakah karena gaya ceplas-ceplosnya dengan gaya komunikasi yang berbeda ini kan sempat membuat Purbaya memfilter akun media sosialnya yang agak ekstrim-ekstrim kayaknya mulai dikurang-kurangin, dihapus-hapus gitu. Ini apakah dampak dari gaya ceplas-ceplosnya yang kemudian tampak ingin mencoba merubah atau gimana ya? Kalau dari pandangan Mas Anto, Mas Nana. Kalau saya sih kalau melihat Pak Purbaya ya ini warna yang berbeda gitu Bang. Artinya selama ini Menteri Keuangan kan terlihat dia seorang ekonom, kemudian di balik meja, terus kemudian jarang sekali, belum ada sepertinya sidak seperti ini. Berarti artinya ada kebijakan yang berbeda, tidak hanya menaikkan pajak saja, terus tidak hanya misalkan ini terus utang segini. Itu kan komitmen Pak Purbaya memang nggak akan menaikkan pajak terus-menerus. Yang dia bilang kalau menaikkan pajak terus-menerus itu kedekatannya dengan Purbaya dengan jurnalis seperti apa sih? Apakah yang masih seperti yang dulu? Kalau saya cerita di masa saya kenal Purbaya itu masih seorang ekonom, ya, masih seorang pengamat ekonomi yang hadir gitu ya, yang selalu hadir. Terkadang setelah perbincangan atau sebelum perbincangan kita masih bukan bahas isu-isu terkait yang akan kita bahas, tapi malah guyon-guyon, ketawa-ketawa. Begitu Purbaya lanjut ke menjadi deputi Kemenko Marves pada saat itu, masih hal yang sama juga sering dilakukan. Berapa kali saya jumpa, tapi begitu setelah kepala LPS, saya udah mulai jarang nih komunikasi dengan Purbaya. Sampai sekarang pada saat menjadi Menteri Keuangan. Kalau Mas Anto, Mas Nanang melihatnya masih akrab nggak sih sebenarnya Purbaya ini dengan jurnalis? Atau jangan-jangan sudah mulai ada gap nih gitu? Enggak Bang, kemarin kalau lihat di setiap konvers gitu, dia kan memang gayanya seperti itu, ya. Yang murah senyum terus dikit-dikit jempol gitu. Betul. Jempol dulu Pak, jempol dulu gitu. Jadi memang sama wartawan lebih akrab ya mungkin, dan lebih dapat engagement juga, banyak engagement yang wartawan dapat gitu, karena bicaranya juga sering kayak gitu ya. Hal yang bisa saya tangkap dari yang Mas Nanang jelaskan ini adalah narasi yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Purbaya adalah merupakan narasi yang mudah dikutip oleh teman-teman jurnalis dalam mengembangkan berita. Betul. Karena langsung poinnya dapat. Poinnya dapat. Narasinya singkat, tapi kita bisa mengalir dalam menuliskan berita itu atau menginformasikan berita itu. Langsung kalau bahasa kita langsung headline ya. Iya, bisa langsung jadi headline gitu ya. Ini perlu diubah nggak sih? Karena ada yang mengatakan, apalagi Purbaya sendiri pada saat ditegur sama Sri Mulyani waktu sertijab, oh ya saya gaya koboi, oke lah saya mulai kurangin. Ini perlu diubah nggak sih sebenarnya komunikasi ini? Nggak perlu Bang. Nggak perlu ya? Dengan gaya seperti itu berarti artinya Pak Purbaya punya komitmen terkait kebijakan yang berbeda dengan gaya yang berbeda ya. Setiap orang punya gaya yang berbeda dan masyarakat sepertinya diterima. Terus kemudian dia suka juga dengan gaya Pak Purbaya seperti itu, yang cowboy, terus murah senyum. Ya. Ya kayak gitu. Kalau menurut saya sih dan penjelasan dengan bahasa rakyat ya, bahasa pribumi ya, yang mudah dimengerti. Tapi yang bisa jadi masukan juga, waktu awal dilantik rapat perdana dengan DPR, DPR bilang boleh Pak Purbaya cowboy, tapi ada isinya gitu. Boleh Pak Purbaya cowboy tapi ada isinya. Nah, terus dijawab Pak Purbaya cuma jawab siap gitu. Ya betul. Perlu sebenarnya nggak perlu ya, harus tetap seperti itu untuk Pak Purbaya biar. Tapi kalau gaya komunikasi Purbaya dalam merespon kritik seperti tadi dengan Bahlil, dengan Prof Didik gitu, bagaimana Mas Anto dan Mas Nanang melihatnya? Apakah memang belum membaca atau salah baca, atau jangan-jangan hanya sekedar berkelit saja? Tapi santai, kemarin dia bilang belajar dulu lah gitu. Ya, cara penyampaiannya betul. Cara penyampaian belajar dulu lah gitu ya. Pada saat dengan Bahlil waktu, kalau nggak salah saya itu di Semarang ya, yang waktu ada pertanyaan setelah makan soto atau apa gitu, yang ada pertanyaan
tanggapan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait LPG yang katanya salah baca data gitu. Ya saya pelajari dulu lah nih. Staf saya salah memberikan data. Ya santai aja kan, ringan saja jawabannya. Itu memang perlu diubah nggak sih? Atau dengan ya ayo kita buka-bukaan data. Dia kan tidak seperti yang ayo kita buka-bukaan data gitu. Walaupun tahu dengan gaya melawan frontal gitu. Atau memang perlu sebenarnya dipertahankan gaya-gaya seperti itu menurut Mas Anto, Mas Nanang? Mungkin sesekali perlu serius juga ya. untuk beberapa hal yang memang kita anggap penting gitu, mungkin perlu serius. Kan perbedaan data ini kan sebenarnya kan hal yang penting gitu, bukan bisa hanya dengan data berbeda antar kementerian. Betul. Di ujungnya bisa berbeda gitu loh. Artinya ya, kita aja bicara soal masih data kemiskinan saja antara yang di BPS kemudian dengan Kementerian Sosial itu aja bisa terlihat perbedaannya kan gitu. Nah, kalau itu hal yang wajar sebenarnya kalau terjadi perbedaan data yang dibaca oleh Purbaya terkait dengan harga LPG dengan yang disampaikan data yang dimiliki oleh Bahlil kan gitu. Harusnya ya mungkin ya benar jawabannya Purbaya yang santai itu. Ya pelajari dulu lah, artinya oke, kita sama-sama belajar untuk kita sinkronisasi sehingga data yang kita miliki itu semua sama. Toh kita sama-sama untuk negara Indonesia kan gitu ya. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo jangan sampai ada perbedaan data. Mungkin itu pesan yang disampaikan. Atau mungkin gini, SDM kalau terkait untuk realnya LPG gitu, untuk itu mungkin dia lebih update ya. Atau mungkin dari Kementerian Keuangan biasanya dia menerima data dari SDM. Jadi mungkin Pak Purbaya ini belum update saja sih kayak belum update. Dari Kementerian SDM kan memang dia update terus-menerus untuk LPG, BBM segala macam. Ya karena kan Kementerian Keuangan yang ngeluarin dana untuk pembelian harganya, Mas. Ya mungkin jadi lebih tahu lah dia harus mengeluarkan uang berapa kan harusnya begitu kan. Bukan soal angka berapa yang nilai yang jumlah yang dibeli, berapa metrik yang dibeli, bukan hanya sekedar itu, tapi ini loh uang negara yang dikeluarkan kan itu. Iya, ada dari bendara ya. Betul. Kemudian apa yang bisa kita soroti dari sosok Purbaya ini kalau dari Mas Anto, Mas Nanang? Selain tadi gaya komunikasi, belak-belakan, kemudian gaya yang ya mungkin kalau Mas Nanang tadi menyebutkan dari 15 tahun terakhir kita bicara Menteri Keuangan, baru ini ngelihat Menteri Keuangan yang roadshow, yang sidak gitu ya. Dan gaya bicaranya memang cowboy dan ceplas-ceplos gitu. Jadi agak beda memang. Untuk warnanya juga warna baru. Jadi kita juga suka ngelihatnya gitu. Kalau aku sih ngeliatnya Pak Purbaya itu dengan senyum dan ngomong itu kayak menumbuhkan optimisme gitu. Iya betul. Oke. Yang selamanya kita pesimis dengan utang sekian 7.000 triliun. Betul. Dan itu cukai sekian gitu. Sehingga untuk mematok pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun kita nggak berani karena punya utang yang sangat besar. Kalau ini ada rasa optimisme. Ada rasa optimisme sehingga ya wajar akhirnya kalau seandainya Purbaya mematok pertumbuhan ekonomi, kalau saya nggak salah 2 tahun ya janjinya ya, 2 tahun menjabat dia di tahun 2027 apa di 2028 itu targetnya yang 8% ini sudah terpenuhi. Artinya kan harus sekarang di 2025 di bawah 5%, kemudian harus naik, harus tren positifnya harus sangat terlihat ya dalam pertumbuhan ekonomi. Ada suara optimisme di situ. Bukan ketakutan ya Mas. Bukan ketakutan. Mungkin karena cowboy. Bukan ketakutan ya. Mungkin karena cowboy. Mungkin karena melihatnya kan utang jumbo segala macam. Nah, sekarang mungkin dikemasnya itu dikemas yang berbeda. Ya, Mas. Dan utangnya masih ada, masih ada, tapi dikemas dengan yang berbeda. Dengan narasi yang berbeda sehingga orang lupa dengan ketakutan itu, sehingga ada menimbulkan rasa optimisme yang membuat kita jadi yakin bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa menjadi 8% sesuai target Presiden Prabowo ya. Semoga saja. Terima kasih Mas Anto, Mas Nanang, perbincangan kita di Sindoskop kali ini. Baik, Sobat Sindo,
Purbaya bukan hanya Menteri Keuangan, ia juga komunikator fiskal yang tahu cara bikin ekonomi terasa, bukan terbaca. Tapi di dunia ekonomi, kadang kata bisa lebih mahal daripada sekadar angka. Saya Eke Kesuma pamit undur diri, kita jumpa lagi di Sindoskop berikutnya. Sampai jumpa.